Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid, Muqarrar Kitab Tauhid, yaitu pada bab yang kedua ya. Darsus tsani, pada bab khasaisu manhaji ahli sunnah, khasaisu manhaji ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan kita kali ini fokus pada pengertian al-muradu bi ahli sunnah, al-muradu bi ahli sunnati wal jamaah. Apa itu pengertian ahli sunnah wal jamaah? Apa itu? Dikatakan oleh muallif hafizahullah, yaitu ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnati wal jamaati hum man kana ala misli ma kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu i'tiqadan wa qawlan wa fi'lan. Wa ashabuhu jadi wasummu ahlus sunnati. Limadha? Listimsakihim wattiba'ihim lisunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa summul jama'ata li'annahum alladhina ijtama'u 'alal haqqi wa lam yatafarraqu fid dini wa ijtama'u 'ala a'immatil haqqi wa lam yakhruju 'alaihim wattaba'u majtama'a alaihi salaful ummati. Apa itu ahli sunnah? Yaitu ahli sunnah adalah, dikatakan oleh muallif, man kana ala misli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Man kana, siapa saja, ala misli, yang berada di atas ajaran seperti maka alaihin nabi, ajaran yang ada, yang Nabi berada di atas ajaran tersebut. Saya ulangi, maka siapa saja ala misli, yang berada di ajaran seperti
maka ajaran yang alaihi nabi, yang nabi berada di atas ajaran tersebut, wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Artinya siapa saja yang berbuat secara seperti siapa saja yang berada di ajaran yang di ajaran itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara etika dan baik itu masalah akidah, keyakinan, dia seperti keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Wa qaulan, atau perkataan, wa fi'lan, dan perbuatannya seperti perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dari apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh apa yang dijelaskan atau diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anil firqatin najiyah, ketika beliau ditanya tentang firqatun najiyah, fajaba, beliau menjawab, bi annaha ma kana alaihim huwa wa ashabuhu, yaitu siapa saja yang berada di atas ajaran dia dan ajaran sahabatnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapa saja yang berada di atas ajaran Nabi dan para sahabatnya. Itu ringkasnya. Sehingga di sini dikatakan oleh muallif, wasummu Ahlus Sunnah, dinamakan mereka Ahlus Sunnah. Kenapa? Listimsakihim, karena berpegang teguhnya mereka kepada wattibaihim, dan mengikutinya mereka. Jadi berpegang teguhnya mereka, wattibaihim, dan mengikutinya mereka. Mengikuti apa? Lisunnatin Nabi, berpegang dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang harus paham, dikatakan ahlu ay sahib, pelaku, yang memiliki, yang berpegang. Di situ ada kata-kata sunnah. Maka pengertian sunnah itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Tirmidzi, dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, may ya'ish minkum fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat penyimpangan, perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, Nabi bersabda memberikan solusi, maka wajib kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi Nabi menyebut apa yang diajarkan oleh para sahabat juga disebut sunnah, dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga bisa dimutlakkan dengan makna, yaitu lawan dari bid'ah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahdatsa qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad di dalam kitab Musnadnya pada jilid keempat halaman 105, di mana Nabi bersabda, ma ahdatsa qaumun, tidaklah satu kaum itu berbuat bid'ah. Ma ahdatsa qaumun bid'atan, tidaklah satu kaum itu mengadakan suatu perbuatan bid'ah, illa rufi'a mithluha minas sunnah, melainkan akan diangkat, dihilangkan yang semisal dalam perkara bid'ah itu dari sunnah. Misalnya dia melakukan bid'ah dalam dzikir, berarti dia meninggalkan sunnah dalam dzikir. Hilang sunnah otomatis. Ini menunjukkan bahwasanya pengertian daripada sunnah itu juga adalah lawan dari bid'ah. Maka tidak diragukan, perbuatan bid'ah adalah merupakan suatu ajaran yang merupakan tandingan dari ajaran Nabi.
Bid'ah adalah merupakan tandingan dari sunnah. Artinya dia menyimpang. Nah, dikatakan ahlus sunnah karena dia berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wasumul jamaah. Di sini muallif rahimahullah menyebutkan wasumul jamaah, dan mereka dinamakan al-jama'atu li'annahum, karena mereka alladzina ijtama'u, orang-orang yang bersepakat alal haq, di atas kebenaran. Artinya bersepakat untuk menjalankan dan istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Walam yatafarraqu, dan mereka tidak bercerai-berai fid din, dalam agama. Sehingga mereka dikatakan jamaah, karena asal dari kata jamaah itu yaitu berkumpul. Asalnya adalah wahidun, satu, tudamus syai', yadullu ala tudamus syai'. Yang dikatakan jamaah menunjukkan dia berkumpul. Berkumpulnya sesuatu itu jamaah. Maka jamaah itu adalah juga disebut al-adadul katsiru minan nas, beberapa jumlah yang banyak dari manusia, atau al-qaumul mujtami'una ala amrim ma, satu kaum yang bersepakat di atas satu perkara. Atau dikatakan jamaah itu ta'ifatun yajma'uhum gharadun wahidun, satu kelompok manusia yajma'uhum, yang mereka itu bersepakat, mereka berkumpul atau mengumpulkan mereka gharadun wahidun, tujuan yang satu, tujuan yang sama. Itu jamaah. Nah, al-jamaah secara syar'i, asalnya secara pengertian secara syar'i, jamaah itu adalah hum ar-rasul wa ashabu wa tabi'un wa tabi'uhum bi ihsan. Mereka adalah Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'ut tabi'in wa tabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mereka atau tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ini pengertian jamaah secara syar'i. Berarti ahlus sunnati wa ahlul jamaah, atau ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in atau salaful ummah, pendahulu umat ini. Sehingga di sini katakan sumul jamaah li'annahum alladzi ijtama'u 'alal haqqi wa lam yatafarraqu fid din. Dan mereka tidak bercerai-berai, tidak berpartai-partai, tidak membuat kelompok-kelompok yang satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling mengkafirkan. Membuat yayasan tidak masalah, asal jangan kemudian dengan atau organisasi misalnya dia mengacak orang dengan organisasinya, tidak dibenarkan. Kita harus wala wal bara, itu berdasarkan iman dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan berdasarkan organisasi. Cinta dan benci itu bukan berdasarkan warna dan juga organisasi atau sifat duniawi, tidak. Tapi cinta dan benci itu, senang dan cintanya kita atau bencinya kita, permusuhannya kita, damainya kita adalah berdasarkan iman dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun dari manapun organisasi orang tersebut, kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia saudara kita. Jangan berkelompok-kelompok seperti sebagian orang, kalau bukan jamaahnya tidak dicintai. Ini tidak benar. Wajtama'u ala a'immatil haq, dikatakan mereka al-jamaah juga karena mereka bersepakat ala a'immatil haq,
bersepakat di atas pemimpin-pemimpin yang hak. Artinya dikatakan pemimpin yang hak di sini imam-imam atau penguasa-penguasa yang hak, bukan penguasa-penguasa yang gelap seperti kaum Khawarij punya penguasa sendiri-sendiri. ISIS punya khalifah sendiri. Ini tidak benar. Yang benar adalah kita berpegang kepada para penguasa yang mereka diakui kekuasaannya, mereka menguasai dan memiliki kekuatan untuk mengatur kaum muslimin, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melindungi kaum muslimin. Walam yakhruju alaihim, dan ahlus dikatakan jamaah karena mereka itu tidak yakhruju alaihim, tidak memberontak kepada para penguasa. Disebut ini ciri khas dari ahlus sunnah wal jamaah karena semua kelompok sesat dalam Islam, Khawarijnya, Syiahnya, atau Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, Sufiyahnya, mereka itu adalah orang-orang yang suka memberontak atau memiliki ciri khusus memberontak kepada penguasa. Sementara Ahlus Sunnah mereka tidak memiliki sifat demikian. Senantiasa Ahlus Sunnah wal Jamaah taat dan mendengar kepada para pemimpin yang sah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Dan dikatakan jamaah wattaba'u majtama alaihi salaful ummah, karena mereka mengikuti mereka mengikuti majtama'a, apa saja yang disepakati alaihi, ajaran tersebut, oleh salaful ummah, para pendahulu umat ini dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah yang mu'tabarah, yang diterima oleh kaum muslimin, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan al-Imam al-Auza'i, al-Imam Sufyan ats-Tsauri, dan yang lainnya dari para ulama ahli sunnah. Ini pengertian ahli sunnah wal jamaah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.